Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Tentu semuanya luar biasa, berkat kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Walaupun kita masih dalam ibadah online, kita percaya Roh Kudus menyatukan kita, memberkati kita, dan memulihkan kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bertemu dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga semua kami yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi tim worship yang akan memimpin pujian. Berkatilah mereka, Tuhan bertata di atas pujian bagi mereka. Tuhan juga memberkati Pak Leo yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan pakai tutur katanya untuk memberkati kami, memulihkan kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami dan menjamah kami semua. Kami serahkan ibadah online pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya,
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dalam keluarga kami, karena Tuhan masih memelihara kami semua
istri Ibu Stefani dan kedua anak kami yang bersama-sama dengan kami di Amerika, Natalie dan Naomi. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan yang sudah kami alami, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan juga mengalami hal yang sama. Dalam suasana masa pandemi ini, di mana kebanyakan kita masih mungkin tetap tinggal di rumah, kegiatan yang kita lakukan selama ini di luar kita bisa lakukan dari rumah, dan semua ini Tuhan izinkan, saya percaya, untuk membuat kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sangat familiar dengan cerita ini tentang Maria dan Marta. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab untuk kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Kali ini saya tidak akan membacanya, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengikuti pembacaan Alkitab dengan mendengar pembacaan Alkitab dari Alkitab Suara. Saudara-saudara, saya berharap bisa download Alkitab Suara ini dari internet www.alkitabsuara.com, atau saudara bisa juga ke YouTube, tinggal ketik saja bagian yang saudara mendengarkan ini. Baik sekali membantu kita untuk mendengar firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita membuka hati kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil waktu untuk mempelajari lebih dalam bagian firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena di pagi yang indah ini kami mendapat kesempatan lagi untuk duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kami bersyukur dengan Alkitab yang boleh kami baca dan juga boleh kami dengar, yang memberikan kekuatan iman kepada kami. Iman kami bertumbuh dari pendengaran akan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dan kami baca. Hati kami Engkau siapkan menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, sehingga waktu bibit firman Tuhan ditaburkan, bibit itu dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Sehingga bukan kami sendiri yang akan menikmati buah-buah rohani itu, tetapi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, orang-orang di mana kami beraktivitas, dapat melihat buah-buah rohani yang kami hasilkan. Dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan juga mereka dapat mengenal Tuhan Yesus yang kami sembah. Berbicara untuk kami semua Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembacaan tadi saudara-saudara, menarik sekali karena ayat 38 itu dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Jadi bukan hanya Yesus saja, tetapi Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan.
Jadi ada kemungkinan besar murid-murid ini yang 12 orang itu ditambah dengan Tuhan Yesus berarti ada 13 orang. Tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi saya minta coba saudara-saudara memikirkan ada satu kelompok yang datang, ada rombongan yang datang, yaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan mereka datang di rumah Marta, dan di mana di situ dikatakan kepada kita bahwa Marta mau menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan kemungkinan besar juga untuk murid-muridnya. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada saudara cerita Alkitab waktu anak-anak kami masih kecil. Cerita Alkitabnya kami ambil waktu untuk membaca, dan kalau saudara perhatikan gambar dari cuplikan cerita Alkitab ini menarik sekali. Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Lalu saudara perhatikan di situ, coba lihat dengan baik-baik, ada gambar di mana Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengar Tuhan Yesus berbicara. Lalu Marta sibuk sekali. Nah, anak kami waktu itu suka sekali. Anak yang paling bungsu waktu lihat gambar ini, kira-kira dia lebih memperhatikan gambar yang mana? Maunya kita diperhatikan Maria kan, atau memperhatikan Tuhan Yesus kan, tapi dia lebih memperhatikan kucing yang ada di bawah di situ, karena itu menarik sekali. Gambar selanjutnya, kalau saudara masih ingat cerita tadi yang baru kita dengar dan kita baca sama-sama, Marta merasa bahwa Maria ini tidak memperhatikan dia. Lalu Marta menegur, bukan Maria yang dia tegur, tapi dia menegur Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantu dia karena dia sibuk bekerja menyiapkan makanan. Nah, saudara perhatikan lagi gambar ini, apa yang menarik kalau saudara lihat. Kalau anak saya dia lihat, wah ada kucing di situ yang sedang minum, ada cairan yang jatuh. Nah, kalau perhatikan dari pembacaan firman Tuhan tadi, saudara-saudara bisa melihat bahwa ada dua pribadi yang diperlihatkan oleh Lukas dalam cerita ini. Dan kalau saudara perhatikan bahwa Injil Lukas ini sangat menarik oleh karena cerita tentang Maria dan Marta ini ditempatkan di tengah-tengah daripada penulisan Injil Lukas ini. Kalau saudara perhatikan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-10 sebelum ayat 38 ini, kebanyakan penjelasan daripada Injil Lukas ini tentang perbuatan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan nanti dari pasal 11 sampai pasal yang terakhir yaitu pasal yang 24 itu lebih banyak memperlihatkan tentang pengajaran Tuhan Yesus. Nah, cerita ini, Maria dan Marta ini ditaruh di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa maksud daripada Dr. Lukas waktu menaruh cerita tentang Maria dan Marta di tengah-tengah ini? Saudara tahu, setelah cerita ini lebih banyak tentang pengajaran Tuhan Yesus. Kalau saya melihatnya begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dr. Lukas ini merindukan untuk kita sebagai pembaca dari tulisannya ini, bahwa kita harus mempunyai sikap hati seperti Maria. Yang siap untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Maria mengambil keputusan untuk mengutamakan yang paling utama dalam hidupnya. Saudara lihat pada ayatnya yang ke-40 dan 41 dikatakan demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Ayat 41. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Lalu lihat ayat 42. Ini kesimpulan dari Tuhan Yesus. Dia katakan begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Atau dengan kata lain, tetapi hanya satu saja yang utama. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Marta itu baik. Tapi dibandingkan dengan apa yang dipilih oleh Maria ini, Tuhan Yesus katakan Maria memilih yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pilih? Maria memilih hal yang utama. Yang sangat penting dalam hidupnya. Itu sebabnya khotbah saya hari ini, saya berjudul Maria dan Marta. Mengutamakan yang utama. Maria dan Marta mengutamakan yang utama. Nah, saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan, orang yang telah mendapatkan kesempatan oleh anugerah Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dapat juga memilih hal yang utama dalam hidup kita. Kita dapat mengutamakan yang utama. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ini. Bagaimana saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengutamakan yang utama dalam hidup kita. Nah, dari pembacaan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya melihat ada 3 tindakan yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus katakan demikian, Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih yang utama dalam hidupnya. Dan apa yang dia pilih ini, Alkitab katakan kepada kita, Tuhan Yesus katakan, tidak akan diambil daripadanya. Bahwa pilihan inilah yang bertahan sampai kekekalan dalam hidupnya. Saudara, pilihan apa yang diambil oleh Maria? Sehingga Tuhan Yesus bilang dia mengutamakan yang utama, dia memilih yang terbaik. Yang pertama saudara-saudara, ini pilihan. Dia memilih untuk berada di tempat yang paling tepat. Berarti saya dan saudara pun juga harus memilih pilihan ini, berada di tempat yang paling tepat. Apa itu tempat yang paling tepat? Maria duduk di dekat kaki Yesus. Catatan Alkitab kepada kita pada ayat 39 dikatakan begini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini, perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan. Jadi dia mencari tempat yang paling tepat, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan. Bagi bangsa Israel orang Yahudi, pemilihan kata duduk di dekat kaki itu sama dengan belajar. Misalnya orang itu duduk di dekat kakinya atau dia belajar di bawah dekat kaki seorang guru, seorang rabi, berarti dia di situ sedang menerima pengajaran. Dan ini yang dilakukan oleh Maria. Bagaimana dengan Marta? Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Tapi Marta, apa yang dia pilih? Dia sibuk. Di mana? Di dapur. Nah, saudara, memang dalam hal ini kita semua bilang, memang pantas, layak Marta ini harus bekerja, ya. Dia harus melakukan tugasnya. Apalagi yang datang makan, kalau kita lihat dari konteks bukan hanya Tuhan Yesus, mungkin juga murid-murid yang akan ikut makan. Namun kalau kita lihat di sini, bagi Tuhan Yesus ada sesuatu yang lebih penting, yaitu makanan rohani. Tempat yang paling tepat di mana makanan rohani itu dapat diterima. Mungkin untuk sementara bisa 1-2 jam ditunda karena ini untuk makan makanan jasmani, tetapi ini penting sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang Maria telah memilih yang terbaik. Nah, saudara-saudara, berada di tempat yang paling tepat, itulah pilihan yang terbaik. Tindakan yang pertama yang Maria buat, dia berada di tempat yang paling tepat. Maria duduk di dekat kaki Yesus. Dan itu pun seharusnya menjadi tindakan kita sebagai
pengikut Kristus. Kalau kita mau memilih yang paling utama dalam hidup ini, kita lihat mana tempat yang paling tepat untuk bisa mendengar Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Marta sibuk di dapur. Saudara, dalam satu bagian firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 4. Saudara coba lihat ayat ini. Mazmur 27 ayat 4. Penulis Mazmur ini katakan begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Dia bilang satu hal. Ini yang dia ingini. Dia minta sama Tuhan. Apa permintaannya? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Apa yang dipilih oleh pemazmur ini? Dia bilang dia mau memilih. Mau diam di rumah Tuhan. Tempat yang paling tepat. Mengapa? Karena dia tahu dia akan berada di hadirat Tuhan. Nah, ini tidak berarti bahwa kita tidak ada punya pekerjaan yang lain, hanya datang di rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan yang dimaksudkan sini adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Mengapa? Karena di dalam hadirat Tuhan, dia mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan lagi Mazmur 84 ayat 11. Pemazmur tulis demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur mencoba untuk membandingkan mana yang lebih bagus. Di tempat yang lain. 1000 hari katanya di tempat yang lain dibandingkan dengan 1 hari di pelataran Tuhan. 1 hari bersama-sama dengan Tuhan. Kesimpulannya apa? Dia bilang dia memilih tempat yang paling tepat, tempat yang paling utama, yaitu berada di pelataran Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, saya melihat ini pengajaran yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan pada kita lewat cerita Maria dan Marta. Bukankah kita selalu sibuk dengan dapur-dapur kita, kegiatan-kegiatan kita? Dan kadang-kala kegiatan-kegiatan itu bisa jadi pelayanan kita. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita yaitu duduk di kaki Tuhan. Untuk mengambil waktu mendengarkan firman, tempat yang tepat. Duduk di kaki Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Saudara perhatikan ayat ini. Ini menarik sekali. Pemazmur menulis demikian. Dan dia katakan, ini kata-kata dari Tuhan. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tolong perhatikan, ada 2 kata kerja di situ. Diamlah dan ketahuilah. Itu formulanya Tuhan. Itu rumusnya Tuhan. Diam dan ketahuilah. Kadang-kala kita mau balik. Kita mau ketahui dulu, baru kita mau berdiam. Rupanya tidak. Rumusnya Tuhan. Formulanya Tuhan. Kita diminta untuk memilih tempat di mana kita bisa berdiam dulu. Di saat kita mengambil waktu berdiam. Di saat kita tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Di tempat yang tenang dan diam itu. Baru Tuhan menyatakan dirinya. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, Psalms 46 verse 10, ya. Kalau saudara lihat, ini terjemahan dari English Standard Version. Be still and know that I am God. Bukan know and be still, tapi be still, tenang dulu. And know that I am God. Nah, saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Richard Rohr, judulnya Everything Belongs. Dia mencoba untuk menjelaskan ayat ini, be still and know. Lalu dia menulis dengan cara demikian sehingga waktu kita membacanya seperti demikian. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know. Be still
Saudara, Tuhan tidak mencari our doings. Yang Tuhan cari, it's our beings. Tuhan tidak mencari apa yang harus kita buat padanya. Yang pertama yang dia cari adalah who we are. Dia mencari kita. Dia mau kita be still. Dia mau supaya kita punya hidup sepenuhnya diberikan kepada dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, boleh seperti demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Diamlah dan ketahuilah. Diamlah. Diam. Saudara, pencobaan yang terbesar yang dialami oleh anak-anak Tuhan dan juga para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan adalah hal-hal yang menyibukkan. Itu pencobaan besar. Itu kita sibuk dengan segala macam hal. Tuhan mau kepada kita untuk mengambil waktu untuk berdiam diri, mencari tempat yang paling tepat supaya kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Maria memilih tempat yang tepat, yaitu duduk di kaki Tuhan. Tetapi Marta sibuk di dapurnya. Saya kurang tahu apa dapur saudara. Yang saudara dan saya sibuk di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa memilih tempat yang tepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria mengutamakan yang utama. Maria telah memilih berada di tempat yang paling tepat, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Saudara, tindakan yang kedua untuk saya dan saudara bisa mengutamakan yang paling utama, mengutamakan yang utama. Kita belajar dari Maria. Maria, tindakan yang kedua yang Maria ambil, dia mendengar suara yang paling tepat. Perhatikan ayatnya yang ke-39 bagian terakhir. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan. Tempatnya tepat di dekat kaki Tuhan. Lalu perhatikan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Saya tertarik sekali dengan kata yang dipakai di sini. Terus mendengarkan perkataannya. Jadi ada kerinduan di dalam Maria untuk siap untuk mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu ada banyak suara-suara yang dengar. Dan bisa jadi dalam situasi di mana Marta lagi sibuk dan marah-marah karena tidak ada yang bantu. Mungkin di dapur ada banyak bunyi kelantang-kelontong ya. Dapurnya bunyi, kualinya dan segala macam. Sengaja untuk dibuat, untuk membuat Maria untuk datang membantu misalnya. Tapi Maria di sini katakan dia terus mendengarkan suara Tuhan. Maria memilih mendengarkan suara yang paling tepat. Maria mendengar ajaran Yesus. Bagaimana dengan Marta? Marta mendengar suara dapurnya. Nah, saudara, pada zaman ini, di mana teknologi, komunikasi, informasi yang begitu banyak kita dapat, sosmed kita dan segala macam, berita-berita yang kita dengar. Dan karena semua ini memborbardir kita, kita tidak sanggup lagi untuk bisa membagi waktu. Saya sendiri juga merasa ini cobaan yang besar untuk kita. Waktu bangun pagi, suara mana yang kita mau dengar lebih dulu. Maria mengajar kita untuk memilih suara yang tepat. Suara yang paling tepat untuk dia dengar, yaitu suara Yesus. Perkataannya Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 9 ada ayat 35. Di situ ada suara yang datang dari surga yang didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus dikatakan begini. Kalau saudara membaca, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Apa maksudnya? Maksudnya siapa yang paling tepat untuk kita dengarkan? Bapa
Di surga katakan begini, inilah anakku, Yesus ini anakku, yang kupilih, dengarkanlah dia. Ambil waktu untuk mendengarkan suaranya. Maria memilih mendengar suara yang paling tepat, yaitu suara Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dijelaskan kepada kita apa yang harus merupakan pilihan kita, tindakan apa yang kita harus ambil di situ. Ayat 1 dari Mazmur 1, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan orang yang berbahagia ini. Apa? Ialah Taurat Tuhan. Dan mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ini pilihan yang harus kita ambil. Tindakan yang penting yang harus kita ambil. Kalau kita mau mengutamakan yang utama. Bukan saja mengambil tempat yang tepat, duduk di dekat kaki Tuhan. Tetapi waktu kita sudah duduk di dekat kaki Tuhan, apa yang kita buat? Kita mendengarkan suaranya, mendengarkan perkataannya. Kadangkala kita sudah duduk di dekat kaki Tuhan, tapi kita dengar yang lain. Kita harus memilih untuk bisa mendengar suara Tuhan. Saudara tahu suara Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kehidupan rohani kita. Satu saat waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, setelah dia puasa dia digoda oleh iblis. Ubah batu ini untuk jadi roti. Ubah batu ini jadi roti. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada iblis? Dia katakan begini, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Tuhan Yesus beritahu sama iblis, iblis, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memberitakan di sini bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan fisik ini saja. Tapi ada kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani itulah yang membutuhkan makanan rohani. Dan saudara tahu ini yang Tuhan Yesus katakan pada Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan apa? Yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara tahu makanan-makanan yang lain yang kita makan. Vitamin-vitamin yang kita pakai untuk fisik imun kita. Kalau kita mati habis. Tapi apa yang tidak bisa diambil dari kita? Yaitu kehidupan rohani kita. Makanan rohani. Firman Tuhan yang kita dengar. Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Dari firman Tuhan. Maria memilih untuk mendengarkan suara yang paling tepat. Saudara, bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara kita yang lebih suka mendengar suara-suara yang lain daripada suara Tuhan Yesus? Berapa banyak di antara kita yang menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Kadangkala yang kita buat adalah kita mensisahkan waktu kita. Setelah yang lain-lain kita dengar, kita sudah mulai capek secara fisik, baru kita mulai mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih waktu yang terbaik untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Waktu saya membaca cerita ini, saya lihat Marta memang punya kerinduan untuk melayani. Marta punya kerinduan untuk bisa dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi rupanya Tuhan mau dia memilih yang utama. Seperti yang dipilih oleh Maria. Pilihan apa yang Maria ambil? Tindakan apa yang dia lakukan? Dia memilih tempat yang paling tepat, duduk di dekat kaki Tuhan. Lalu dia mendengar suara yang paling tepat, yaitu suara Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan, apa yang telah dipilih olehnya, itu tidak akan diambil daripadanya. Dia mengizinkan rohaninya diberikan makan oleh makanan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saya dan saudara bisa mengutamakan yang paling utama? Mari kita lihat tindakan yang ketiga, yaitu menentukan pelayanan yang paling
tepat. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita diberitahu pada ayat yang ke-10, sedang Marta sibuk sekali melayani. Wow. Kadang-kala kita senang sekali kalau mendengar orang bilang, wah orang itu sibuk melayani. Wah pelayanannya luar biasa. Bagus. Bisa muncul di YouTube, bisa muncul di Facebook, bisa muncul di Instagram, dan semuanya. Facebook beritahu pelayanannya luar biasa. Bagus sekali. Tapi rupanya Tuhan Yesus lebih tertarik. Bukan dari pelayanan kita. Kita sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, pelayanan kita adalah betul-betul kita melayani Tuhan. Apa yang Maria pilih? Ini. Maria memilih untuk melayani Tuhan. Tindakan yang diambil. Dia memilih untuk melayani Tuhan. Apa yang Marta buat? Marta melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ini ada perbedaan dan saya minta saudara bisa perhatikan di sini. Maria memilih melayani Tuhan, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengar suaranya. Tetapi Marta memilih atau sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Pada ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Ayat 41 perhatikan. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Menarik sekali saudara-saudara. Rupanya pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Marta ini bukan sebenarnya mau melayani Tuhan. Tetapi dia khawatir dengan banyak perkara. Dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada yang dikhawatirkan oleh Marta. Saya tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Tapi kemungkinan besar saudara, mungkin dia khawatir tentang reputasinya. Kira-kira nanti kalau makanan tidak cukup. Kira-kira kalau makanan tidak enak. Kira-kira kalau makanan ini hangus misalnya. Nanti nama baik saya bagaimana? Apalagi kalau waktu itu mungkin sudah ada Instagram. Mungkin murid-murid Petrus, ya, Yohanes, Yakobus dan lain-lain. Mungkin ada HP-nya dia foto, ya, makanan tidak cukup. Makan di rumah Marta. Akan disebarkan, semua orang akan tahu. Marta khawatir. Itu sebabnya dia sibuk melayani. Ada sesuatu yang dia cari, reputasi dirinya. Lalu Tuhan Yesus tegur, Tuhan bilang, engkau sibuk dengan banyak perkara, engkau khawatir dengan banyak perkara. Tapi Maria telah memilih yang terbaik. Duduk di kakiku, mendengar suara, itu pelayanan yang saya harapkan lebih dulu. Nah saudara-saudara, ini satu pernyataan yang saya coba membuat dan saya berharap kita bisa pikirkan sama-sama. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kalimatnya ini, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, pasti kita akan melayani pekerjaan Tuhan. Ulangi lagi. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita pasti melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan kepada kita untuk lebih dahulu melayani Dia. Apa itu melayani Dia? Pilih tempat yang paling tepat. Dekat kakinya. Apalagi pekerjaan yang mulia yang Tuhan harapkan dari kita untuk melayani Dia. Pilih suara yang paling tepat, siapa yang kita dengar. Apalagi pekerjaan yang mulia yang Tuhan mau untuk kita bisa melayani Dia. Yaitu tujuan kita utama untuk memuliakan Tuhan. Bukan khawatir tentang perkara-perkara kita. Bukan masalah reputasi kita. Semua ini untuk Tuhan. Maria melayani Tuhan. Tapi Marta melayani pekerjaan Tuhan. Tindakan yang ketiga yang diambil oleh Maria di sini, dia menentukan pelayanan yang paling tepat. Itu sebabnya tindakan kita. Kalau kita mau mengutamakan yang paling utama, kita ambil waktu menentukan pelayanan yang paling tepat untuk kita. Satu saat orang-orang datang waktu Tuhan Yesus sedang mengajar.
Lalu mereka memberikan pujian kepada ibu Tuhan Yesus. Dalam Lukas 11 ayat 27-28 berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, Yesus sedang mengajar, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Berbahagia ibu, ya, yang sudah bersusah payah mengandung engkau, yang sudah bersusah payah untuk menolong menyusui engkau. Mau dimuliakan orang yang bersusah payah itu. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 28, menarik sekali saudara-saudara. Tetapi ia berkata, yang berbahagia. Tadi dibandingkan dengan ibunya yang mengandung, yang menyusui dia. Tapi Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Wow. Rupanya ini yang Tuhan harapkan lebih dahulu dari kita. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak mau kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau dari kita, kita melayani dia dulu. Apa itu melayani Tuhan? Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, menjalankannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kesibukan apa yang selalu kita ambil? Apakah kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan? Atau kita sibuk melayani Tuhan? Ayatnya ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Atau dengan kata lain Tuhan Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir untuk reputasimu, engkau khawatir untuk banyak perkara. Engkau menyusahkan diri, engkau sibuk dengan banyak perkara. Lalu ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu, satu yang aku cari lebih dulu. Maria telah memilih yang terbaik. Marta sudah buat yang baik. Tetapi bagi Tuhan, apa yang Maria buat itu yang terbaik. Dan yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa tidak akan diambil daripadanya? Karena Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Maria memilih untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk makan roti hidup itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, roti yang hidup itu, yang keluar dari mulut Allah. Itu yang mempertahankan hidupnya sampai kekekalan. Saudara, di dalam keadaan saat ini, kita mungkin akan disibukkan dengan banyak hal. Mari kita belajar dari Maria. Kita mengutamakan yang utama. Apa itu? Tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengutamakan yang utama? Yang pertama, mari kita berada di tempat yang paling tepat. Seperti Maria duduk di dekat kaki Yesus. Tapi Marta tinggal sibuk di dapurnya. Saudara bisa cari tahu apa dapur-dapur saudara saat ini yang membuat saudara sibuk sehingga tidak punya waktu untuk datang berada di tempat yang paling tepat. Tindakan kedua yang dipilih oleh Maria, dia mendengar suara yang paling tepat. Maria mendengar ajaran Yesus, tetapi Marta mendengar suara di dapur. Kira-kira dapur apa? Suara-suara dari dapur, ya saya pakai tanda kutip karena kita masing-masing ada punya tempat yang berbeda-beda untuk kita lebih banyak mendengar suara dari tempat itu. Mana yang kita pilih? Tindakan yang kedua ini, mendengar suara yang paling tepat, mendengar ajaran Yesus. Dan tindakan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengutamakan yang utama dalam hidup ini, yaitu menentukan pelayanan yang paling tepat. Apa yang Maria pilih? Maria pilih untuk melayani Tuhan. Marta memilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara ingat, sekali lagi saya mau sebutkan, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita melayani Tuhan,
datang di bawah kakinya, mendengar suaranya dan mau mentaatinya, pasti kita akan melayani pekerjaan Tuhan. Maria dan Marta. Maria mengutamakan yang utama. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, bahkan dapat mengoreksi kita, sehingga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dapat mengambil keputusan, dapat mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya mengutamakan yang paling utama. Saya memilih pilihan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada saya. Itu saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan saya mau untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini dapat mengoreksi kami, dapat menegur kami, bahkan dapat menguatkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memilih pilihan yang terbaik, yaitu mengutamakan yang utama dalam hidup ini. Kami rindu seperti Maria yang mau mencari tempat yang paling tepat duduk di kaki Tuhan, mau mendengarkan suara yang paling tepat, yaitu suara Yesus, makanan rohani, roti yang hidup itu yang memberikan kekuatan kepada kerohanian kami. Dan kami mau memilih untuk melayani Tuhan lebih dulu sebelum kami sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang dapat membantu kami, menguatkan kami dan menyanggupkan kami untuk mentaati firman. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak memilih tindakan yang tepat. Kami masih sibuk untuk berada di dapur kami. Kami masih sibuk untuk mendengarkan apa-apa yang kami dengar dari dapur kami. Kami masih sibuk untuk melayani di dapur kami. Kami khawatir dengan reputasi kami. Lalu kami lupa untuk memberikan yang utama kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu kalau kami mengaku dosa kami, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni kami dan menyucikan kami dari yang jahat. Terima kasih untuk pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Kiranya kami semua boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan oleh Pak Leo hari ini tentang Maria dan Marta, tentang bagaimana menentukan prioritas, bagaimana kita harus mengerti, mengenal apa yang terbaik dalam hidup kita yang harus kita lakukan atau apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Hari ini, minggu ini tidak ada yang ulang tahun, tapi kalau kami salah informasi atau ada yang ulang tahun, ya selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu, tapi setahu saya di informasi jemaat kita tidak ada yang ulang tahun minggu ini. Bapak Ibu, kita sebelum mengakhiri kebaktian ini, sebelum saya tutup dalam doa berkat, sekali lagi terus doakan untuk persiapan-persiapan kita untuk reopening kembali kebaktian kita bersama yang akan kita mulai tanggal 19 Juli. Sehingga Bapak Ibu tolong doakan semua rencana itu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa terus untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, kita semua, supaya Tuhan tetap melindungi, menjaga kita. Baik, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.